David Bentley si bocah ajaib yang kabur dari takdirnya sendiri. Apa jadinya kalau pemain yang harusnya jadi bintang justru mematikan kahyanya sendiri? Semua orang ingin jadi pahlawan, tapi David Bentley, dia memilih jadi pelarian. Saat pemain lain mengejar sorotan kamera dan kemewahan dunia, dia justru lari menjauh. Pertanyaannya cuma satu, apa yang sebenarnya dia hindari? Di usia 16, Bentley sudah dielu-elukan sebagai the next David Beckham. Dia punya kaki kanan yang bisa mengiris angin, visi seperti pesulap, dan gaya main yang terlalu dewasa untuk anak seusianya. Arsenal menyambutnya dengan tangan terbuka, tapi mereka juga menaruhnya di bangku cadangan di belakang legenda-legenda seperti Pires dan Ljungberg. Dan sejak saat itu, Bentley mulai belajar bahwa bakat saja tidak cukup. Bentley pindah ke Blackburn Rovers, dan disinilah dia meledak. Hat-trick ke gawang Manchester United, tendangan bebas mematikan, assist yang seolah ditulis dengan tinta emas, semua mata tertuju padanya. Inilah saatnya, inilah masanya, tapi di balik layar, Bentley menyimpan rahasia, sesuatu yang perlahan menggerogoti semangatnya, bukan cedera, bukan pelatih, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Tottenham datang dengan tumpukan uang. Bentley dibeli 15 juta pound sterling, harga yang melambungkan ekspektasi, dan ia langsung membuktikan diri, mencetak gol indah dari jarak 40 meter ke gawang Arsenal, rival klub masa lalunya. 1 gol yang viral di mana-mana. Tapi tahukah kamu, itu adalah puncak sekaligus awal dari kehancurannya. Di Spurs, Bentley tak lagi menikmati sepak bola. Ia bukan lagi bocah yang bermain karena cinta. Dia adalah produk yang harus tampil, dijual, ditonton, dan dihujat. Jika gagal, tekanan media, kehilangan tempat di tim utama, cedera demi cedera, semua perlahan menghapus senyumnya, sampai akhirnya Bentley melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan pemain bintang lain. Ia menyerah, dan lebih gilanya lagi, ia bahagia. Karena itu, di usia 29, saat pemain lain sedang dalam masa emasnya, Bentley gantung sepatu. Ia tak peduli gelar, tak peduli ketenaran, tak peduli gaji puluhan ribu pound per minggu. Ia hanya mengatakan satu kalimat yang menggemparkan, sepak bola sudah tak menyenangkan lagi. Kemudian ia merantau ke Spanyol. Ia memilih membuka restoran, menjadi ayah, menikmati matahari Spanyol, dan ketika ditanya, apakah ia menyesal? Ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Aku lebih bahagia sekarang. Sepak bola sudah berubah. Aku tidak ingin ikut berubah bersamanya. Aku tak kehilangan apapun. Aku justru mendapatkan kembali diriku sendiri." Mungkin Bentley bukan legenda. Ia tak punya trofi Ballon d'Or, tak ada patung di luar stadion, tak ada film dokumenter Netflix. Tapi ia punya satu hal yang tak dimiliki banyak pemain, kebebasan untuk memilih jalan sendiri, dan barangkali itu jauh lebih berharga daripada semua medali yang bisa digantungkan di leher. Karena dalam dunia yang memaksa kita untuk terus bersinar, David Bentley mengajarkan kita satu hal, kadang menjadi gelap adalah cara terbaik untuk menemukan cahaya sejati. David Bentley adalah contoh langka. Ia punya segalanya, bakat, sorotan, kesempatan, tapi ia juga punya satu hal yang lebih berharga, yaitu kesadaran bahwa hidup bukan soal popularitas, bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk jadi legenda, karena sebagian orang memang ditakdirkan untuk jadi manusia. Inilah kisah David Bentley, bukan legenda yang gagal, tapi manusia yang menang melawan dunia, yang ingin memakainya sebagai produk hiburan.